Ya, saya berharap bahwa tahun 2045 yang kita cita-citakan, Indonesia emas itu menjadi kenyataan. Indonesia emas itu hanya terjadi kalau anak-anak mudanya maju, SDM-nya maju. Ada suatu saat bahwa kita bukan lagi sumber daya alam, tapi sumber daya manusia. Hello everyone, welcome to Volare Talks. Ini adalah podcast dari Volare Advertising Network yang akan membahas banyak sekali isu-isu menarik, baik dari bidang digital, marketing, bisnis, advertising, dan juga masih banyak lagi. Bersama saya ini Elvira, I'm gonna be your moderator for this podcast. Di kesempatan kali ini episode yang sangat spesial karena kita sudah kedatangan seseorang yang mungkin sangat sibuk tapi akhirnya menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita. Beliau ini pernah dinominasikan dan juga terpilih sebagai the most powerful people and ideas in business di tahun 2004. Kita boleh berikan tepuk tangan virtual ya untuk founder dari ESQ, Bapak Ari Ginanjar. Terima kasih, Ya. Tania. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya Pak ya. Iya, Karena kita nggak tahu semangat nih. pagi terus. Kita kan nonton secara online di sini. Iya. Mungkin boleh disapa teman-teman yang nonton kita nih Pak, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya bisa hadir di sini untuk berbagi inspirasi dan mudah-mudahan memberi manfaat ya. Amin. Di suasana Amin. seperti ini perlu banyak masukan-masukan pikiran, hati, IQ, EQ, SQ. Wah, ini langsung berat nih sepertinya. Tapi ini kita nggak akan ngobrol secara berat ya teman-teman ya. Kita Iya, akan iya. ngobrol secara santai dan mudah-mudahan akan membawa banyak sekali impact dan juga insight menarik ya di akhir Iya. obrolan kita nanti. Karena kita nih akan deep dive ceritanya nih ya Pak Ari ya, tentang inisiasi Pak Ari mungkin dalam membangun Iya. ESQ. Kita mungkin cerita sedikit flashback, Iya. terus juga misi utama yang ingin dicapai pastinya kan dari tahun 2004 ya Pak ya? 2001. 2000 ya. 2000 berarti 2000. hampir 24 tahun kan 24 pasti tahun. sudah cukup dewasa tapi pasti banyak sekali goals yang ingin dicapai ya Pak ya. Dan juga explore tentang challenge-nya, milestones-nya. Dan gak cuman itu, langkah-langkah strategis dari ESQ juga pasti boleh nih kalau misalkan Bapak berkenan bisa kita curi-curi sedikit mungkin dengan ilmunya senang dari hati, Pak Ari ya. belajar juga. Iya, mungkin Bapak boleh ceritakan sendiri sedikit dulu tentang inspirasi dalam membangun ESQ di tahun 2000 tuh dari mana nih Pak? Apakah ada hidayah atau tiba-tiba oke kita mau buat ini gitu Pak? Atau mungkin ada sedikit obrolan dari keluarga atau dari Iya. lingkungan, silahkan. Ya, terima kasih Tania. Ya, saya awalnya itu adalah dosen 10 tahun ASN Ya. di Politeknik Universitas Udayana. Kemudian di situ saya merasa bahwa rasanya bosan nih jadi dosen gitu. Akhirnya saya jadi wirausaha lah dengan jualan celana jeans dulu gitu ya. Oh iya. Iya. Oke. Kemudian dari situ saya terjunlah di dunia usaha itu Iya. lebih kurang 7 tahun 8 tahun. Iya. Nah, di tahun 98 terjadi Krismon. Oke, ya. Nah, ketika Krismon semua usaha tutup dan saya di situ menjadi penulis buku. Wah, Iya. ini Bapak ternyata eksplornya banyak cross culture ya jatuhnya ya Pak ya. Iya, jadi dari Dosen. akademisi, kemudian jadi pengusaha, jadi Ya. penulis buku, Iya. dan spiritual juga bukunya gitu Oh kan. baik, mungkin boleh diceritakan tentang bukunya itu judulnya apa Pak? Barangkali mungkin ada teman-teman yang nonton Judul juga. bukunya ESQ, Oke. singkatan Emotional Spiritual Quotients, Oke, atau baik. kecerdasan emosi dan spiritual. Mhm. Jadi sejarahnya begini, waktu saya jadi dosen, saya hanya mengajarkan mata kuliah akademis aja, akademik ya. Seperti biasalah kita SD, SMP, SMA kan matematika, fisika, kimia, biologi. Ya. Paling-paling sekarang jadi digital, teknologi, ekonomi, marketing, dan seterusnya. Ya. Tetapi kenyataannya itu survei membuktikan dan juga kita bisa melihat bahwa kecerdasan intelektual, akademik itu hanya membawa peran 10% membawa orang berhasil. Ya. Coba lihat deh teman-teman kita dulu yang di SD, SMP, SMA yang juara-juara kelas, apakah mereka jadi orang sukses? Iya kan? Iya, mindsetnya kan memang berbeda dulu dan sekarang ya Pak ya. Beda, ternyata biasa aja gitu Mhm, ya. mhm. Bahkan juga yang bandel-bandel itu, Bapak ngeliat ke saya sih jadi nggak enak. yang bandel-bandel
Tapi gaul-gaul malah dia sukses Iya 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 iya. gitu. Mhm. Nah dari situ lahirlah kesadaran baru di tahun 1980. Ya. Oh ternyata ada kecerdasan kedua gitu, namanya kecerdasan emosional. Kemampuan untuk bergaul, kemampuan untuk merasa, kemampuan menempatkan diri, Betul. kemampuan untuk memimpin, Ya. kemampuan untuk berempati. Mhm. Nah akhirnya lahirlah EQ. Ya. Nah orang-orang yang punya kecerdasan emosional itu tampil deh di masyarakat gitu, kayak Tehnia gitu kan, kecerdasan emosional gitu Amin ya. amin. Kemampuan untuk berkomunikasi, itu kecerdasan yang bukan intelektual, tapi emotional intelligence. Baik. Ya. Nah, tetapi pada tahun 1990 kok orang-orang yang sukses itu banyak yang bunuh diri gitu. Tuh, dan angka bunuh diri juga seperti di Singapura, di Jepang, di Korea kok tinggi bener. Narkoba di mana-mana. Akhirnya ditemukan yang ketiga, ini ya, namanya SQ, Ya. spiritual intelligence. Bahwa manusia itu ternyata, saya sudah dulu ya waktu saya jadi dosen saya pikir saya nggak happy lah, duitnya sedikit. Ya. Kemudian jadi pengusaha. Maaf Pak, dosen di bidang mata kuliah apa Pak? Marketing. Oh. Politeknik tapi marketing. Jauh ya Pak ya? Iya. Oke. Iya. Lanjut Pak silakan. Nah terus kemudian saya pikir kalau saya jadi orang yang sukses secara finansial saya happy. Ternyata saya nggak happy juga. Ya. Saya pikir kalau terkenal saya happy, saya jadi atlet karate. Pernah juga? Saya atlet PON 12 Wow. dan peraih medali ya, perak gitu Luar kan. biasa. Saya pikir saya happy, enggak juga gitu. Ya. Terus dari situ saya tahu apa yang kurang gitu. Nah ternyata ditemukan tuh bahwa manusia tidak akan pernah merasa happy meskipun dia sudah punya mobil A, B, C, D, E, Iya, F, G, punya duit berapapun jumlahnya, terkenal setinggi apapun, ternyata pasti ada kurang terus gitu. Betul. Jadi kita melihat anak-anak milenial, zilenial, mereka resah, sebagian bunuh diri, ada yang menyakiti badannya tuh, self harming gitu ya. Kemudian dia juga kadang-kadang mereka bilang, wah saya pengen libur, vacation atau apa. Sebenarnya itu fenomena itu bukan karena mereka tekanan batin, karena lingkungan, tetapi karena mereka tidak menemukan tentang siapa dirinya, di mana dirinya, mau kemana dirinya. Nah ketika itu tidak ketemu, orang menderita penyakit yang disebut dengan spiritual illness, sakit spiritual emptiness, kekosongan batin. Nah dari situ saya dirikanlah, setelah dari buku, saya tulis dari buku itu, maka saya gabungkan tuh bagaimana IQ, EQ, SQ. Jadi kita ingin melahirkan orang yang bukan hanya cerdas intelektual, tapi dia pandai bergaul, pandai berempati, pandai merasa. Karena sekarang ini banyak sekali masyarakat, anak-anak muda yang nggak mampu lagi menempatkan diri, nggak mampu lagi memahami siapa diri, nggak mampu membawa diri. Ini mungkin kita bisa bahas dengan adanya kemajuan teknologi di mana semua sangat berkembang dengan cepat ya Pak ya. Itu dia. Iya ya, kita akan bahas mungkin nanti. Ini memang ada segmennya juga. Tapi pasti di sini Pak Ari melihat ya dunia kan semakin maju, semakin banyak teknologi yang berkembang. Tapi ESQ ini tuh bisa membuat satu kecerdasan emosional, spiritual juga yang selalu align dari masa ke masa nih Pak. Nah ini apakah ini adalah misi Bapak atau mungkin Bapak punya misi utama lagi dari ESQ ini? Saya sudah meramalkan akan terjadi kejadian ini di buku yang saya tulis. Bahwa teknologi akan maju berkembang dengan pesat. Tetapi orang-orang tidak mampu mengendalikan dirinya, terbawa dan bahkan memanfaatkan teknologi untuk nipu orang, bohongin orang. Bahkan sekarang ini nanti namanya AI, bisa-bisa wajah saya ini bisa muncul, padahal itu bukan saya. Itu sudah terjadi di drakor-drakor. Sudah ada itu. Dan sekarang lebih canggih lagi yang baru dikeluarkan ini AI yang terbaru. Ya kita bisa melihat bahwa ini dianggap teknik, padahal bukan, itu persis sama. Betul. Bayangkan itu. Kemudian kita bisa melihat bagaimana orang bisa membuka rekening orang hanya dengan dikirim undangan, dibuka dan dihabisin. Kebayang nggak kecerdasan intelektual dengan IT sistem, teknologi multimedia, tanpa kecerdasan emosional tidak mampu berempati, tanpa kecerdasan spiritual tidak punya nurani, seperti apa nantinya 10-20 tahun ke depan.
Wah, jadi ini pasti Mhm. akan menjadi satu, challenge juga ya dari, Iya, Pak Ari Ginanjar iya, beserta tim dari ISQ untuk bisa membangun ISQ sesuai dengan perkembangan zaman nih, Pak. betul, Jadi, iya. kira-kira apa challenge-nya nih, Pak? Bisa di-share mungkin? Ya tentu gini ya, satu sisi, yang namanya anak-anak muda, milenial, zilenial kan mau quick win gitu ya. Dengan teknologi gampang cari uang, gampang, semuanya mudah, Iya, mau jadi terkenal juga dalam waktu cepat gitu. Kalau zaman kita kan mau true. terkenal 25 tahun Betul gitu ya. betul, iya Dan ini dalam waktu singkat dengan pakai cara sederhana gitu ya. iya, Quick win langsung menang, mhm, duitnya langsung banyak. iya, Tapi ketika dia tidak punya kecerdasan emosional spiritual, dia bisa ketinggalan. mmm, Nah sekarang ESQ harus masuk bersama dengan mereka, iya, mendampingi mereka, hidup dalam dunia mereka juga dengan bahasa mereka, training-training buat kalangan mereka, untuk supaya mereka mengenal bahwa tidak cukup kecerdasan intelektual, tidak cukup menjadi terkenal, tapi mereka harus kenal jati dirinya, siapa wow, dirinya, iya mau iya, kemana dirinya. Kalau enggak dia jadi objek dari sistem sistem, teknologi, mhm, objek jadi dari bagian dari mekanisme teknologi yang sedemikian rupa dan iya. kebawa sampai kehilangan dirinya banyak kan. Itu dia, Pak. Tapi ini menarik ya, Mhm, berarti tim dari, ISQ Bapak sendiri, mhm. ada dari berbagai, generasi berarti ya, Iya, Pak? dari Karena kan Bapak tadi generasi, bilang iya, harus, selalu align dengan perkembangan zaman. betul betul. Gen Z pun juga Gen hadir Z menjadi tim juga, Bapak ya? iya, Wow. 90% anak muda saya. Oh iya? Iya, Lalu gimana saya nih, yang Pak? paling senior. Oh, oke. Lalu gimana untuk bisa, menemukan jalan tengah dari mindset, Bapak Iya, sebagai Bapak berarti jatuhnya senior ya, senior, dengan tipikal-tipikal Gen Z yang memang luar biasa ini nih beda, iya. iya. Justru saya senang dengan Gen Z. Mhm, Jadi gini, kalau generasi X gini saya gitu ya, Gen Z, kemudian Gen Y, Gen Z itu kan beda yang dicari. iya, Kalau namanya Gen X seperti saya, yang dicari adalah kestabilan, betul. kestabilan ekonomi, Mhm, pengen punya uang, pengen punya rumah, ingin rasa aman. Tetapi kalau namanya Gen Z, dia ingin nyaman, betul. ingin serba mudah gitu Iya, kan. Nah, tetapi sebenarnya ada satu level yang dicari oleh anak-anak milenial sekarang, Gen Z. Mereka milenial dan Gen Z berarti ya? iya, Iya, mereka ingin terkenal, mereka ingin tampil. Jadi sudah di atas level orang-orang kayak saya. iya 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 iya. Orang kayak saya masih berpikir bagaimana bisa survive, Mhm, mereka bagaimana bisa punya ini, punya itu. Mereka sudah tidak lagi. Mereka iya sudah di atas itu, beyond. iya Nah, satu titik di atas itu ada energi yang luar biasa kan anak milenial. Mereka ingin eksis. iya, Tapi dia nggak tahu cara eksis seperti apa. oke, Dia kehilangan purpose-nya. mhm, Dia kehilangan misi sejatinya. oke. Kebayang nggak kalau itu dibimbing, itu sudah level tingkat dewa anak-anak muda itu. Wah, Mereka sudah selesai untuk materi. iya, Sedangkan level saya kan dari toko betul jins, betul. gimana bisa beli ini. Iya, Mereka sudah selesai, bapak ibunya sudah punya semuanya, betul. Iya semua sudah tersedia. iya Mereka ingin ketika eksistensi itu tidak ketemu jawabannya, dianggapnya kalau dia tampil, like-nya banyak, terkenal. Padahal itu bukan. Ada mhm satu level untuk apa terkenal, untuk apa famous. mhm. Nah, pada titik tertentu untuk apa punya uang. Iya Nah, itu yang terjadi di Singapura, di Korea, di Jepang. Ketika iya nggak ketemu, frustrasi. iya Nah, itulah SQ, spiritual intelligence. Ketika mereka mampu menemukan potensi iya. dirinya, purpose-nya bakal dahsyat anak muda ini. Oke, so to find your purpose, you have to Mhm. build your character ya berarti Iya, ya, Pak, ya? otomatis Dan ya. ini, ada di ESQ ya untuk Mhm, mengembangkan leadership dari satu mhm, individu. mhm. Tapi yang saya dengar ternyata nggak cuman untuk leadership individu aja sekarang ya, Pak, Iya, ya. ESQ kan sudah iya, berkembang banyak sekali dan tadi iya. sempat ngobrol juga sama tim dari Pak Ari Mhm, juga, mhm. ada, eee, apa ya, ada, daerah-daerah atau zona-zona lain ya dari ESQ selain Iya, karakter building ini ya, Pak, ya? iya. SQ itu ada empat bagian. Iya, Yang satu itu jelas buku, di mana mhm, pemikiran-pemikiran saya itu saya tulis di buku, di 2 buku ESQ. iya, Kedua, saya buat training center. mhm. Nah, training itu mulai bukan dari hanya untuk orang dewasa, sampai ke kids pun kita latih. Anak-anak Wow, kids. mulai dari umur berapa, Pak? Kids Kalau boleh umur 7 tahun, wow, sampai interesting. dari ibu hamil, Ya, supaya bisa melahirkan anak-anak yang bagus. ya, Ada ya, parenting. wow, Kemudian ada anak SD, SMP, SMA, univ mahasiswa, ya, sampai ke dewasa, sampai pensiun.
Wow. Nah, kemudian dari training center ke buat consulting. Mhm. Consulting itu masuk ke lembaga-lembaga bagaimana membangun lingkungan yang sehat secara mental. Wah. Ketiga, saya buat business school Mhm. S1 Ya, ya, kalau kan ada Harvard, Stanford Business School. Nah, ya, kita juga buat ESQ Business School di Menara 165 di, di apa, kampus. headquarters ya Ya, di iya. Mhm. headquarters-nya. Kemudian yang terakhir saya buat universitas namanya Oh, UAG. oke. Ada, Ya, bidang apa aja di universitasnya, Pak? ada seperti biasa yang dasar sistem informasi, Mhm. teknik Ya, informatika, AI, ya, kemudian juga ya. finance, bisnis, komunikasi, Wow, seperti luar mana. biasa. Kemudian ada psikologi, Ya, psikologi, mhm. kemudian apa, ya banyak lah Eh, jurus-jurusan. ini menarik sekali loh, Pak, Mhm, ya, mhm, dan tadi, jadi pengen kembali sedikit ya, kita ngobrolin mhm, tentang, Gen Z atau millennials yang mhm, punya aim berbeda dengan mhm, generasi Bapak gitu, dan mhm. saya yakin di sini mungkin yang nonton juga generasi saya, generasi, Iya, adik-adik kita juga gitu kan. iya, Yang kita tahu tuh sekarang adalah, kalau kita baca, kita lihat, mhm, untuk mindfulness itu kan bener-bener lagi mhm. gaungkan di mana-mana ya, Iya, Pak, ya. mindfulness. Mindfulness, self love gitu kan. Mhm, Tetapi itu kayak berbanding terbalik dengan kondisi yang, mhm, berada sekarang nih, Pak. Mungkin mhm, Bapak bisa kasih point of view ya dari mhm. Pak Aris sendiri tentang karakter dan leadership dalam konteks bermasyarakat sekarang tuh Iya, bagaimana, Pak? ini pertanyaan bagus sekali nih. Jadi ternyata kita ya bahwa dia kita itu dikasih potensi yang berbeda-beda oleh setiap manusia. Iya, Seperti gini ya, seperti Technia, dia enjoy seperti ini. iya. Jadi pembicara, kemudian tampil seperti ini. Tapi kan hanya orang-orang yang beruntung yang bisa menemukan talentnya. Mmm, Sebagian tidak ketemu talentnya. itu kenapa? Karena, mereka tidak bisa Ya, menemukan karena mereka tidak tahu tidak atau tahu, tidak oke, pernah tahu mhm, sampai kematiannya. iya, Padahal kan contoh ada Rudy. Di Indonesia ada Rudy Hadisuwarno, iya, ada Rudy Hairudin, mhm, ada Rudy Habibie, mhm, ada Rudy Hartono. iya, Nah, semua orang itu punya behavior yang berbeda-beda. Nggak semua sama. iya, Contohnya, kalau dia seorang public speaker seperti Technia, itu tidak mungkin dipaksakan kepada seorang yang kemampuan berbicaranya di level paling bawah. mmm, Sehingga dia kalau dipaksakan, mhm, ya dia nggak akan pernah bisa menjadi pembicara yang handal. iya, Tapi kalau dia di bagian finance, dia bisa analisa berjam-jam. mhm, Dan itu orangnya berbeda-beda, iya, nggak bisa sama. Ada lagi, misalnya ada orang yang punya kemampuan, dia stres kalau disuruh ngejar target. Tapi ada orang yang hidupnya bahagia dikasih target seumur-umurnya. Nah, dia artinya tipe goal getter, oke, gitu kan. Kemudian tipe analytical. Kemudian kalau Technia ya tipe pembicara gitu kan. iya, Dan itu bisa ditemukan. Bayangkan kalau orang bisa menemukan talentnya, dia akan enjoy. iya, Dia is excellent, earn money. amin, amin, amin ya, Jadi oke, bayangkan dia sudah hidupnya bahagia iya, karena dia ketemu talentnya. mhm, Kedua, dia akan mudah aja kayak Technia ngomong seperti ini mudah. Tapi nggak bisa dipaksakan kepada orang yang analitik. Kemudian ketika dia bicara, dia bisa cepat, tapi dia mungkin analisa dulu. Ketika kamu nggak bisa. iya. Dan itu meskipun dia dikuliahkan di bagian komunikasi sampai doktor, nggak akan pernah bisa. So basically it's a gift juga ya, Pak, ya? Ya, gift yang harus ditemukan. Dan dipelajari berarti ya? Di research, ada Mmm, tools-nya. mhm, Nah, oke, jadi ternyata ada berapa perilaku sih, ada berapa bakat di dunia ini manusia. Ternyata tahu nggak jumlahnya berapa? berapa, Pak? 119 kali 10 pangkat 57. Duh, Pak, Namanya 119 octadecillion. aduh itu berapa It, banyak itu ya? banyaknya adalah jumlah 60 matahari atomnya dihitung. Nah, itulah yang tadi Bapak Jadi, baru, iya. jelaskan kepada kita Mm-mm, semua teman-teman ya, ketika mungkin mm-mm, saya, mm-mm. merasa punya kelebihan di public speaking, begitu Bapak bilang ini saya nggak ngerti apa-apa ya. Iya, tapi kan you're lucky. Iya, iya, iya. Nah, pertanyaannya masih 70% orang salah jurusan. Betul. Salah Betul, jurusan. betul. Salah jurusan. Saya Iya, dulu dipaksa untuk jurusan matematika. mhm, Maka selama
SMA itulah penderitaan besar saya. Iya, betul betul. Paham paham. Kadang juga saya suka mikir ya, nih orang, kuliah susah-susah di antropologi kok kerjanya jadi teller bank. Iya Kadang ya betul, mungkin ya itu iya saya betul. nggak tahu ini mindset saya yang bener apa Iya, enggak gitu, kayak berarti memang 70% ya, Pak, ya? 70% fail. Oke. Kebayang nggak dia tidak pernah ketemu kekuatannya. Kalau Mmm, TNI kan begitu, enjoy pekerjaannya, karena ketemu talent-nya dan itu bisa dideteksi begitu dari SMP, SMA. Sehingga kita mmm, tahu dia itu akan jadi penyanyi kah, iya akan jadi ahli ekonomi kah, iya, atau jadi PR kah, mhm. atau jadi komunikator kah, ataukah jadi intelijen kah, yang Iya selalu iya, curiga betul. ketemu orang. Ada itu, ada. Iya iya Ada, iya. saya ada satu orang yang kalau ketemu orang curiga aja negatif. Ya, daripada kepo di sosial media mendingan kita jadi CIA gitu ya, Pak, ya? Iya, itu emang ada bakatnya seperti itu. Nah, yang lebih Oke. parah lagi, suami sama istri kalau tidak ketemu Mhm, talentnya 40% cerai. iya, 40% mhm, berantem. mhm, Yang repot lagi, bapaknya nggak ngerti talent anaknya. Bapaknya analitik, iya, ya, sementara anaknya outspoken. oke, Terus ibunya kontemplatif, yang mhm, diem, sementara anaknya energizer. iya, Ya pasti dianggap anak ini kurang ajar, nggak sesuai. mhm Dimusuhi, mhm, dimarahin, akibat dianggap bodoh. iya, mmm, Padahal Tuhan memberikan talent setiap orang berbeda-beda. oke. So how to find our purpose nih, Pak? Purpose-nya adalah 3 aja kan. Iya, Orang itu akan menemukan purpose. Pertama, dia suka di bidang itu. mhm, Kedua, dia ahli di bidang itu. iya, Dunia membutuhkan itu. mhm. Dan dia dapat duit di bidang itu. Jadi kerja berasa nggak kerja ya teman-teman ya, kalau Enggak, kayak gitu iya, ya? orang itu duitnya banyak. Karena kita enjoy gitu Iya, ya, Pak? duitnya banyak, Mhm, infinity, dia iya happy. iya. Kalau udah ketemu itu, oh. Berarti Bapak dimulai ketika ISQ dapat Infinity ini Oh, ya, Pak, ya? iya, infinity. Iya kan berarti Iya, butuh waktu karunia. lama juga ya, Pak, ya? Ya, tetapi setelah 20 tahun baru saya ketemu toolsnya itu. Maka saya Iya. luncur namanya talent DNA. Oh, talent DNA. Oke, kita akan bahas Mhm. talent DNA, tapi ini ada Iya, satu yang menarik perhatian saya juga iya, nih, Pak. Kan dengan dedikasi Bapak untuk Indonesia ini, akhirnya Bapak mhm, juga mensupport para iya, ASN kita ya, dengan iya, berakhlak gitu kan, betul, berorientasi pelayanan, akuntabel, mhm, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. iya, Betul ya, Pak, ya? betul. Ya, ini apakah dari pengalaman Bapak juga sebagai ASN sebelumnya dan akhirnya Bapak, Iya, betul, eee Bapak masukin juga nih mhm, dengan, support, berakhlak ini, atau iya. mungkin bisa di-share yang lain, Pak? Ya karena saya 10 tahun jadi ASN, Jadi ngerasa ya, ya tahu seperti persis apa ya? saya, iya, saya anggap apa sih ASN gitu Ya, kan. Terus saya 10 tahun jadi ASN nggak happy. mhm Rupanya ASN itu memang dia tidak seperti businessman. mhm, Jadi ASN itu bukan untuk jadi orang kaya. iya, ASN itu pengabdian. betul, Nah, itu yang kalau orang Jepang namanya samurai. mhm, Saburau, melayani. Ya, sedangkan orang swasta kan dia happy-nya ke cuannya banyak kan. betul, Sedangkan ASN nggak begitu. Nah, kebanyakan orang gagal paham untuk jadi ASN. Maka itu kita harus terjemahkan, tanamkan bahwa ASN satu kata pengabdian gitu. oke, Nah, kemudian tetapi juga apa yang disebut ASN baik masih nggak jelas juga. Dulu ASN baik itu kalau dia masuknya pagi jam 7 pulang jam 4 itu ASN baik. mhm, Tapi perilakunya tidak terkendali. iya, Nah, karena itu bukan hanya melayani, tetapi perilaku yang punya nilai-nilai moral atau code of conduct. Seperti di Jepang kan, iya, Jepang itu sukses karena ada Bushido. apa itu, Pak? Gi, jujur. Mhm Chunggi, setia. mhm, Gitu. Rei, rendah hati. Dengan cara seperti itu 1000 tahun perilaku orang Jepang ya begitu aja. Kalau ketemu orang Jepang pasti kepalanya akan merunduk gitu. mhm mhm, Dan pasti dia akan sopan. dengan Dan dia generasi setia. apapun ya, Pak, ya? Generasi sudah 1000 tahun Mhm, dan itu yang membuat Jepang bangkit. betul betul, Nah, ASN Indonesia juga harus punya namanya berakhlak bukan Bushido. iya Yaitu kalau dia bangga kalau bisa melayani, bukan karena dia dapat duit. iya, mhm Dia bangga kalau dia accountable mhm dan dia akan sengsara dan tidak bahagia kalau dia tak accountable. mhm, Nah, ini mesti ditanamkan ke seluruh ASN, diukur sejauh mana setiap provinsi, kabupaten, pemerintah semuanya juga harus termapping iya iya, gitu supaya
bisa diukur bukan hanya pelayanannya, tapi perilaku dalam melayani seperti apa. Itu yang disebut dengan ASN berakhlak. Oke, jadi ini correct me if I'm wrong ya Pak ya, Iya. dan mungkin teman-teman kalau yang kita tahu itu kan ASN itu kan memang akan mendapatkan privilege stability ya Pak ya. Iya, Jadi stability-nya itu tidak hanya di lahiriah saja dengan iya, ya mungkin dengan UMR, dengan asuransi, iya. dengan ya Pensiun. pensiun, Iya. tapi juga di batinnya juga ya dengan Mm-mm. adanya berakhlak yang sudah menjadi peraturan dalam Undang-undang Undang-Undang ASN. Ya, undang Nomor AS berapa Pak? nomor 20 tahun 2023 resmi. Oh alhamdulillah. Jadi sampai kapanpun ASN harus berakhlak. Oke. Dan itu sudah ada undang-undangnya. Wah, semoga ya nanti di sini teman-teman ASN juga bisa berakhlak ya. Harus wajib. Karena Iya. akan punya impact yang baik juga kalau kita baik sama orang ya Pak ya. Iya. Pastinya Iya. juga akan berbalik yang baik juga sama kita ya. Betul. Untuk hal apapun sih sebenarnya Iya. Pak ya. Oke, now we're talking about talent DNA tadi Iya. juga menarik sekali nih Pak. Ini karena memang masuk ke era digital ini di dunia 4.0 ini atau bagaimana nih Pak? Sampai Iya. akhirnya beradaptasi. Jadi ketika kita masuk dunia artificial intelligence, Ya. bahwa semua itu tersistematisasi kan. Jadi semua akan dijalankan dengan mekanisme sistem yang sudah pasti sehingga namanya intelligence itu bisa artifisial. Ternyata Tuhan juga punya juga itu sebuah intelijensi kepada manusia-manusia yang berbeda-beda. Nah, karena itu untuk menemukan hal tersebut, maka manusia juga harus ketemu potensi-potensi ketika dilahirkan sudah punya potensi bawaan yang harus ditemukan dari kecil. Ini sesuai dengan ramalan Bapak di buku pertama ya. Iya, dia harus tahu. Kenapa sih Bapak bisa meramalkan itu dan benar-benar terjadi Pak sekarang? Maksudnya Bapak punya visionary apa gitu Pak? Ya, saya sudah meramalkan di tahun ini 2024 ini masalah moral, masalah karakter menjadi kenyataan dan benar-benar menyedihkan lah ya. Kejadian-kejadian anak-anak muda, milenial yang kehilangan jati diri, perilaku. Itu akibat dari kita masih belum menyadari bahwa kecerdasan intelektual itu nggak cukup. Harus ada kecerdasan emosional. Betul. Ada kecerdasan spiritual, dan saya senang sekali nih bisa diundang di sini nih sama Technia untuk menjelaskan ini ke masyarakat. Saya sudah 1/4 abad mencoba memberikan edukasi ini, tapi nggak mudah ya. Seperti membelokkan kapal besar di mana orang mendewakan otak, tapi mengabaikan hati. Sehingga Socrates mengatakan bahwa pendidikan yang tidak mengajarkan hati tidak berpendidikan sama sekali. Justru ini sangat membahayakan. Apalagi ini semakin maju ya, dunia AI semakin maju, artificial intelligence semakin maju. Tapi ketika mereka tidak tahu jati diri, kebayang nggak 10-20 tahun lagi. Benar Pak. Ketika diskusi hari sebenarnya kita nggak ada. Saya nggak mau mikirin dan kita makin seperti kayak, apa gitu. Tiba-tiba kita nongkrong, malah kita nggak pernah ada di situ. Iya gitu, benar. Kemudian dia bisa ngerogoh dompet kita, membuka data-data kita, ngambil apa aja yang dia punya. Kebayang nggak? Benar Pak. Semua perilaku behavior kita seluruhnya. Nah, bayangkan kalau kemajuan ini, tetapi generasi kita tidak dibekali dengan kecerdasan emosional spiritual, itu akan menjadi robot-robot pembunuh yang mengerikan. Dan itu kita sudah bisa merasakan. Oke, jadi untuk target marketnya talent DNA sendiri untuk siapa aja nih Pak? Yang pertama yaitu yang masuk SMA itu wajib, karena orang tua mesti tahu nih anak saya ini cocoknya nanti kuliah jurusan apa. Nah itu tuh. Itu dia. Betul. Terus begitu lulus SMA, dia jurusan akademik apa yang paling pas. Iya. Terus bakat dia di bidang apa. Yang tidak disukai apa. Nah harus tahu itu. Nah kalau sudah seperti itu, maka guru, orang tua tahu nih anak ini dikembangkan apa. Sehingga sebenarnya tidak ada satupun anak bodoh di muka bumi. Gak ada. Albert Einstein bilang itu bahwa everybody is genius. But if you ask the fish by climbing the tree, you will see that the fish is stupid of all his life gitu. Jadi kalau kita nganggap bahwa itu ikan naiklah ke pohon, maka kita anggap bahwa selamanya ikan itu bodoh. Nah kebanyakan kita tuh memaksa seperti itu. Gurunya nggak tahu potensi anaknya, si anak pun nggak tahu potensi dirinya. Betul. Kebayang nggak kerugian besar-besaran.
atas karunia terindah manusia yang hebat, tapi kita tidak bisa membaca siapa dia, dirinya pun tidak tahu kekuatan dia gitu. Dan akhirnya kebahagiaan keluarga juga dipertaruhkan jadinya Pak ya, antara orang tua dan anak, apalagi untuk anak-anak SMA kan. Iya. Mereka, saya pernah di momen itu ketika nggak ada yang suka sayang sama saya, nggak ada yang mendengarkan saya gitu kan. Ketika ada yang didengarkan, ketika ada talent DNA ini, akhirnya akan ketemu jalan tengahnya ya Pak ya, untuk sang dewasa, untuk sang anak-anak juga gitu ya Pak ya. Dan guru juga, pimpinan, semua pihak berarti ya Pak ya. Pada saya pimpinan, maka saya bisa nempatkan orang. Contohnya, contoh kalau orang yang cocok di akunting, ya nggak mungkin saya tempatkan di bagian PR. Iya. Orang PR disuruh ngitung-ngitung, bisa berantakan hitung-hitungannya. Iya, benar-benar. Terus orang analitik suruh PR bisa bubar semuanya itu kayak angka, nggak punya perasaan ketika diskusi. Kan mesti pas. Paham. Saya ngitung uang belanjaan rumah aja nggak benar. Bisa berantakan. Dan itu nggak bisa dikatakan bodoh kan? Iya. Nggak bisa dikatakan bahwa ini gagal di situ. Karena memang bukan specialty kita ya Pak ya. Karena memang Tuhan memberikan talenta berbeda ke semua orang. Dengan probabilitasnya tadi 119 oktadecillion. Iya. Sama dengan jumlah atom di 60 matahari. Wow. Dan itu mesti pakai deteksi, pakai tools. Dan saya buat toolsnya itu, alat itu. Di talent DNA talent ini. DNA. Jadi penasaran Pak, bagaimana caranya kita mengakses talent DNA ini nih? Ya, ada www.talentdna.me. www.talentdna.me ya teman-teman ya. Bisa dilihat di situ. Dan apa yang kita dapatkan setelah kita masuk dan ikutan si talent DNA ini Pak? Ya, jadi kita akan tahu 10 kekuatan kita. Ya, contohnya misalnya, saya belum baca ini ya, tapi kan kalau saya lihat gitu ya, meskipun saya baca. Saya deg-degan dari awal ketemu Bapak, eye contact-nya dalam sekali soalnya. Iya, pasti artikulatif. Apa itu Pak? Dia mampu mengeluarkan pemikiran, perasaan dalam waktu cepat melalui lisannya seperti ini, dan orang langsung ngerti. Itulah mengapa selalu diundang kemana-mana kan. Amin, insya Allah Pak. Selalu. Dan itu kedua, energizer. Jadi orang kalau ketemu langsung kayak ikut terbawa energinya, betul kan? Iya. Kalau dia malah sakit malah. Iya, energizer sakit. Nah, 2 sih, tapi kalau mau lebih pastinya nanti saya kasih ngisi. Saya bisa tahu kekuatannya, tetapi juga tahu titik yang paling kita nggak suka. Oh, the lowest point-nya apa supaya kita bisa regulasi supaya paham. Menarik sekali. Iya. Baik, langsung nih ya teman-teman ya, www.talentdna.me. Itu apakah berbayar atau bagaimana Pak? Ya, ada berbayar. Ada berbayar, langsung dilihat saja di sana ya. Dan ini berarti Bapak tuh sangat mengerti dan mencoba untuk memfasilitasi semua generasi. Kita balik lagi ngomongnya tentang generasi muda. Kita kan muda ya Pak ya. Iya, muda. Muda di hati tapi mungkin fisiknya masih kalah dengan Gen Z dan juga Alpha nih Pak ya. Kita bisa kasih pendekatan khusus nggak sih Pak untuk berinteraksi ke mereka gitu, misalkan di sini teman-teman mungkin punya satu perusahaan, punya satu usaha gitu kan, akhirnya mereka mencoba untuk berinteraksi dengan generasi muda ini dalam training dari ISQ gitu Pak. Kan banyak mungkin nih sekarang startup nih Pak ya, kita coba perusahaan, pasti kan mungkin pegawainya Gen Z gitu ya Pak ya. Gimana cara memfasilitasi mereka nih Pak? Ya, untuk membuat sebuah perusahaan tentu yang dibutuhkan leadership, kepemimpinan. Jadi kalau namanya pebisnis apapun, pasti dia harus punya anak buah, punya tim. Tapi kalau dia sendiri tidak tahu potensi dirinya, dia nggak akan bisa jadi pengusaha yang sukses. Contohnya, dia ahlinya komunikator, kerja di bagian perpajakan kan nggak cocok gitu. Contohnya kalau sendiri nggak tahu cocok nggak bagian pemeriksaan pajak. Jangan Pak. Misalnya kan berarti nggak pas. Nah, tapi kan karena sudah ketemu. Tapi kalau belum ketemu gimana? Dan saya kan pernah dulu dipaksa jadi dokter. Untung saya nggak keterima karena bukan bidang saya, nggak copot gigi orang itu kan. Saya orang energizer kan bisa dicopot-copotin giginya. Bapak juga energizer. Dan saya juga artikulatif. Baik. Tapi saya nggak tahu, saya akan cek apakah kita sama gitu. Iya. Tapi saya kira saya ketemu di sini, kita berdua ngomong seperti ini, itu pasti karena ada energi yang membawa kita ke tempat ini. Dan semesta sudah menyatukan kita di sini bersama-sama ya dengan tim yang lain ya Pak ya. Saya kira itu. Nah kemudian, kebanyakan anak-anak muda yang mulai bisnis akhirnya gagal di tengah jalan. Iya, betul. Karena ada Peter Drucker bilang katanya, setelah dia researchnya, dia jago bisnis di Amerika.
if you talk about business and management, you are talking about people behavior. Jadi business management itu ya tentang people behavior, tentang perilaku kita, mengenal potensi diri kita, perilaku anak buah kita, mengenal potensi anak buah kita, baru dibawa ke sebuah impian untuk melayani masyarakat. Dari situ kan baru dapat pendapatan, dipotong pengeluaran dapat cuan, gitu kan? Iya, at the end business is business soalnya ya. Ya karena kan managing people. Jadi bicara tentang bisnis apapun buat people. Coba deh teman-teman yang sudah jalankan bisnis, pasti yang bikin sakit kepala itu soal teknologi atau soal manusia. Pasti manusia yang tidak punya semangat, manusia yang protes, manusia yang berpecah, manusia yang tidak mau bersatu, manusia yang tidak inisiatif, manusia yang tidak punya semangat. Berarti perlu dibuat azas saling membutuhkan ya Pak ya. Aduh, ini menarik sekali ya, banyak tantangan, banyak peluang juga dalam hidup pastinya Pak ya. Banyak. Apalagi di era kita nih digital, dengan saya kebetulan milenial, Bapak juga Gen X, kita masih tetap harus keep up dengan generasi yang baru sekarang gitu kan. Dan yang saya baca, yang saya lihat juga kan banyak sekali nih tipe-tipe yang mirip sama ISQ nih Pak ya, gitu kan. Sekarang kan memang sudah bermunculan yang memang semua punya tujuan untuk kebahagiaan batinnya, untuk spiritual juga gini Pak. Jadi pasti saya juga mau tanya sama Bapak, ISQ sendiri akan punya langkah strategis nggak Pak buat kedepannya nih untuk terus berinovasi dan relevan dengan perkembangan zaman dan pastinya memberikan impact yang sangat positif. Ya kita kan bergeser dari tadinya kita mengajar lewat buku. Ya terjual 2 juta buku. Tapi buku kita kan cukup tebal, 700 halaman. Kayaknya zaman sekarang nggak mungkin mau. Ya Pak. Akhirnya kita turun menjadi perusahaan lembaga training. Nah dengan training kemudian akhirnya mereka ikut sampai 2 juta orang juga. Amin. Ya terus kemudian setelah itu bergerak lagi ke dunia sosial media. Maka kita pun masuk ke dunia sosial media juga. Kita punya tim digital untuk menyampaikan pesan-pesan. Nah semakin lama ini sekarang mereka sudah mulai masuk ke dunia usaha, fokus. Nah itulah mengapa saya dirikan, yang saya bilang tadi, saya bikin perguruan tinggi business school supaya mengantar mereka untuk mencapai kesuksesan. Karena banyak sekali orang modal nekat bisnis akhirnya uangnya habis, gagal. Maka saya bikin sekolah business school yang mengkombinasikan antara intelektual, emosional, spiritual, leadership dan karakter. Yang membuat berbeda dengan universitas-universitas lain. Karena ada pendekatan spiritual dibandingkan hanya intelektual saja Pak ya. Karena ketika jadi pebisnis nggak cukup intelektual. Betul. Contoh, dia misalnya kuliah ekonomi S1 sampai S2, begitu terjun dikasih 10 anak buah berantakan. Betul. Karena nggak pernah ada ilmunya memimpin 10 anak buah. Iya. Kemudian bagaimana cara memimpin masyarakat, dia nggak ada lagi ilmunya. Iya kan. Terus bagaimana menghandle orang, itu nggak ada lagi ilmunya. Padahal dia langsung diangkat jadi kepala rumah sakit misalnya, atau dia mimpin sebuah organisasi, timnya IT pinter-pinter semua, tim IT-nya. Tim komunikasi jago semuanya, tapi ketika dipimpin kan nggak bisa ngatur mereka. Nah ilmu leadership itu yang membuat orang bisa maju, dan itu yang kita berikan di dalam bisa dibilang kita. Paket komplit ya dari UAG ini ya Pak ya. Lengkap UAG. Bapak jadi dosen juga di sana Pak? Ngajar juga nggak Pak? Saya ngajar, saya membuat ya, Pak, kurikulum. Saya mantan dosen. Iya makanya. Jadi saya setelah saya bisnis macam-macam, saya balik lagi jadi dosen lagi sekarang. Karena mungkin passionnya juga ada di sana ya Pak ya. Tetapi semua idealisme saya dirikan di UAG ini. Wah, alhamdulillah. Jadi semua harapan, impian, tentang kekecewaan, saya lahirkan di SQ Business School, yang kedua di UAG. Oh, wow. Sehingga namanya University of Life. Kan selama ini university hanya tempat ijazah. Nah, ini untuk hidup. Wah. Untuk hidup, untuk bahagia, untuk sukses, menjalani kehidupan. Jadi begitu S1, dia siap untuk hidup. Bahkan umur 23 siap jadi CEO. Pemimpin. Aduh amin ya. Anak sekarang pinter-pinter Pak, umur 23 CEO semua sekarang. Dulu kayaknya kita masih kuliah ya. Iya. Oke deh. Ini mungkin saya pertanyaan tidak ada di question list, tapi saya mungkin ingin bertanya sama Bapak, semoga Bapak berkenan untuk menjawab ya. Definisi kebahagiaan menurut Bapak Ari itu apa sih Pak? Jadi kebahagiaan itu kan orang yang sudah mampu menemukan purpose-nya. Sudah mampu menemukan calling-nya. Setiap orang tuh hidup punya calling dari Tuhan. Dan pencarian calling itu adalah sebuah usaha yang berat.
Orang yang sudah mampu menemukan calling, dia terkoneksi kepada Tuhan. Ih, merinding. Iya. Dan kalau sudah terkoneksi, Aduh. maka hidup sebuah panggilan. Dan disitulah kebahagiaan. Wow, teman-teman ini mungkin bisa dijadikan quotes ya, bisa langsung nanti ini mungkin sama tim dari Volare juga bisa langsung dijadiin ini ya, highlight nanti ya di sosial medianya. Ini atau mungkin saya langsung speechless. Masih banyak yang harus dipelajari dari hidup ternyata nih teman-teman ya, dan semoga kita bisa terus belajar sampai akhirnya kita menemukan life purpose kita dan akhirnya panggilan hidup itu membawa kita jadi bahagia ya teman-teman ya. One last question untuk Pak Ari, what's next untuk SQ dan juga Talent DNA? Mungkin 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun ke depan Pak? Ya, saya berharap bahwa tahun 2045 yang kita cita-citakan, Indonesia emas itu menjadi kenyataan. Indonesia emas itu hanya terjadi kalau anak-anak mudanya maju, SDM-nya maju. Ada satu saat bahwa kita bukan lagi sumber daya alam, tapi sumber daya manusia. Bukan natural resources, tetapi resourcefulness, yaitu manusia-manusia yang memiliki kompetensi, manusia-manusia yang bermoral, manusia-manusia yang memiliki impian, manusia-manusia yang mampu menemukan talentanya, manusia-manusia yang menjadi andalan dari negara, bangsa, dan menjadi kekuatan, bukan beban untuk negara, tapi andalan dari negara itu sendiri. Dan saya memimpikan bahwa setiap orang percaya pada dirinya bahwa dia adalah aset terbaik yang lebih berharga dari emas dan permata. Wah. Agak sulit dipercaya diri zaman sekarang Pak. Kita lihat sosial media soalnya kan menjatuhkan. Bukan menjatuhkan ya, mungkin harapan kita jadi berlebih kali ya Pak ya. Iya. Kalau saya masih punya keyakinan bahwa orang yang menyaksikan saya saat ini, menyaksikan kita, itulah potensi aset terbaiknya. Dia. Tinggal bagaimana, tentu dia sama seperti emas dan permata, tidak tergeletak di atas tanah. Iya. Tetapi dia harus digali. Nah, proses penggalian dalam diri itulah yang harus kita upayakan selama 23 tahun menuju Indonesia Emas 2045. Oke, dan mungkin daripada bingung bisa langsung cek aja ke talentdna.me. Jadi kita bisa tahu nih tools-toolsnya seperti apa untuk menemukan 10 karakter dalam diri. 45 ternyata teman-teman. Saya baru ketahuan 2, berarti masih ada sisa 43 akan saya coba lagi. Ya, baik, Pak Ari, anything you wanna add? Mungkin ada yang pengen disampaikan untuk yang menonton kita di kesempatan kali ini? Ya, apa yang kita dapatkan hari ini adalah karena apa yang kita tanam di masa lalu. Tapi apa yang kita tanam hari ini akan menentukan masa lalu. Indonesia berada dalam masa keemasannya apabila kita mampu memanfaatkan generasi muda dan kita mengalami bonus demografi. Kalau kita mampu menggali anak-anak muda, dan saya harap Volare terus berkiprah untuk membangun anak muda, maka Indonesia ini akan menjadi negara yang sangat luar biasa, negara keemasan atau disebut Indonesia emas. Yang penting pergunakan masa mudamu, jangan sampai nanti tua terkaget-kaget tidak jadi apa-apa. Temukan potensi diri yang terdalam dan berikan dia sinar dan cahaya untuk menerangi dunia. Kenceng juga boleh loh, gak apa-apa loh. Wah, terima kasih banyak Pak Ari. Ini langsung dapat siraman yang sangat hangat loh. Ini karena teman-teman itu AC di studio itu lumayan dingin loh, tapi langsung hangat. Dan semoga Pak Ari juga diberikan umur panjang, sehat selalu, bisa selalu memberikan inspirasi dan juga bisa memberikan kebahagiaan untuk semua orang seperti yang sekarang Bapak lakukan ya di SQ Pak ya. Bapak hatur nuhun pisan, sehat-sehat ya semuanya, juga terima kasih banyak. Ini salah satu episode yang sangat berbeda ya, dengan obrolan-obrolan kita yang benar-benar mendapatkan siraman rohani di hati untuk mendapatkan spiritual intelligence. Spiritual intelligence, takut salah, takut ntar kepikirannya AI. Baik teman-teman, kalau kayak gitu kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menarik dan pastinya juga akan terkaget-kaget ya dengan obrolan bintang tamu kita yang luar biasa. Akhir kata, saya Nia Elvira bersama Ari Ginanjar. Mohon undur diri. Thank you for watching and see you on the next episode. Bye.